Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Parah, diduga ada penggelembungan 53.000 suara untuk Bobi dan Aulia, mantu Jokowi, di Pilkada Medan 2020. Perkara hasil pemungutan suara Pilkada Medan 2020 saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan perkara, pasangan calon nomor urut 1 Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, menuding terjadi penggelembungan suara pada pasangan calon nomor urut 2 Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Menurut perhitungan tim aman, perolehan suara mereka sebanyak 342.580 suara, sedangkan untuk perolehan Bobi Aulia sebanyak 340.327 suara. Seperti dilaporkan dari kantor berita RMOL Sumut, hal ini disampaikan oleh tim aman dalam permohonan mereka yang diajukan untuk kuasa hukum yaitu Gideon Nainggolan dan juga partner. Keputusan KPU Medan yang menyatakan paslon aman meraih 342.580 suara dan Bobi sebanyak 393.327 suara, menurut mereka merupakan angka yang muncul karena terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2 itu. Bahwa menurut pemohon Ahyar Salman, selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya dugaan penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 Bobi Aulia sebanyak 53.000 suara di 1.060 TPS yang tersebar di 15 kecamatan. Tulis poin ketiga pada pokok permohonan surat tersebut. Dalam permohonan ini, tim kuasa hukum Ahyar Salman merinci 15 kecamatan yang diduga terjadi peristiwa penggelembungan suara, yaitu Kecamatan Medan, Kota Medan Sungal, Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Barat, Medan Deli, Medan Tuntungan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Timur, dan Medan Selayang. Atas dasar inilah mereka meminta agar MK memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Kota Medan nomor 1672 garing PL 026 garing sekian tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan tersebut. Kemenangan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Pilkada Medan digugat. Sebelumnya dalam Pilkada 2020 itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman meraup suara sebanyak 393.327 suara atau 53,45% suara sah versi KPU. Gugatan atas kemenangan menantu Jokowi itu dilayangkan lawan Bobi di Pilkada Medan, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Pasangan yang menurut versi KPU memperoleh 342.580 suara atau 46,55% dari suara yang sah mengklaim kemenangan mereka di Pilkada Medan. Klaim kemenangan kubu Ahyar Salman tertuang dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang diajukan pada Jumat 18 Desember. Dalam dokumen permohonan itu tercantum di laman resmi Mahkamah Konstitusi, kubu Ahyar Salman mengklaim memenangkan Pilkada Medan. Pasangan ini mengklaim perolehan suara sebanyak 342.580 suara atau unggul dari menantu Jokowi yang versi mereka hanya memperoleh 340.327 suara di Pilkada Medan. Berdasarkan tabel tadi, pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 342.580 suara. Demikian yang dikutip dari redaksi melalui dokumen permohonan PHPKada kubu Ahyar Salman pada hari Minggu 20 Desember. Perbedaan hasil rekapitulasi. Kubu paslon nomor urut 1 juga menjelaskan ada perbedaan hasil rekapitulasi suara antar versi KPU dengan versi mereka. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan beberapa kejanggalan selama proses pemungutan suara berlangsung. Pertama, ada selisih perolehan suara pemohon dengan Bobi Aulia disebabkan adanya dugaan penambahan suara. Perolehan suara menantu Jokowi di Pilkada Medan ditambah 53.000 suara di 1.060 tempat pemungutan suara yang tersebar di 15 kecamatan. Kedua, kubu Ahyar Salman mencium ada dugaan pelanggaran penggunaan struktur pemerintah
di mana dilakukan oleh aparatur penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ketiga, ada dugaan pelanggaran terstruktur seperti penggerakan massa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemungutan suara. Keempat, dugaan pelanggaran sistematis oleh menantu Jokowi di Pilkada Medan seperti dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggara pemerintahan. Kelima, dugaan pelanggaran masif berupa pemilih dari luar daerah seperti dilakukan di seluruh wilayah Kota Medan khususnya di 15 kecamatan. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir, mereka meminta MK menggelar pemungutan suara ulang di 15 kecamatan yang dituduhkan oleh kubu Ahyar Salman terdapat kecurangan. Ahyar Salman pun diusung oleh Partai Demokrat dan juga PKS. Dia melawan menantu Jokowi yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra dalam Pilkada Medan. Gibran dan Bobi seharusnya dipenjara karena pelanggarannya bertubi-tubi dengan unsur kesengajaan. PA 212 mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212 Novel Pamukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Rizik dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami meminta untuk segera Polda Metro Jaya membebaskan Imam Besar HRS karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat IBHRS, ujarnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 14 Desember. Novel mengklaim bahwa banyak para pakar hukum yang mengatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan. Novel kemudian mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah Satpol PP. Yusril Iza Mahendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda. Dan padahal IBHRS telah membayar denda tepat pada waktunya. Masih kata Novel, dirinya juga menyoroti perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Jokowi Bobi Nasution di saat proses Pilkada 2020. Kalaupun harus terjerat, maka jelas Gibran dan Bobi harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi. Dengan jelas, unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum. Dengan bukti perayaan kemenangannya sangat fatal melanggar protokol kesehatan dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat prokes, terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal. Begitu pungkas Novel. Tapi, mana berani polisi menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan.